Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Tentu kalian masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap tinggal di rumah ya. Nah, anak-anak, setelah minggu yang lalu kita membicarakan tentang wilayah negara kita, baik wilayah laut, wilayah darat, udara, maupun wilayah ekstrateritorial. Nah, saat ini masih di bab yang sama ya, tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, minggu yang lalu kita bicara tentang wilayah. Nah, saat ini kita akan bicara tentang warga negara dan penduduk. Ya, mari terus simak video ini ya. PPT ini, PowerPoint, simak, manakala perlu dicatat ya. Kalian tetap membuka buku cetak, LKS dan buku tulis. Sehingga apa yang Bu Wis sampaikan tetap dapat kalian mengerti, sehingga di akhir pembelajaran ini kalian benar-benar mengerti apa yang kita bahas. Demikian, mari kita terus mengikuti pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran selesai atau berakhir, diharapkan siswa dapat membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur warga negara dan penduduk Indonesia. Bagaimana kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia itu? Nah, untuk mengatur kewarganegaraan negara Indonesia memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam undang-undang ini ada 5 hal pokok yang diatur. Yang pertama, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara-cara memperoleh kewarganegaraan? 3, bagaimana cara-cara kehilangan kewarganegaraan? Dan yang keempat, apa syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI? Serta yang terakhir adalah mengenai ketentuan pidana. Nah, ini 5 hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI Nomor 12 Tahun 2006. Secara konstitusional, siapa sih yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia itu? Ya, secara konstitusional atau menurut Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 26 UUD 1945, disebutkan dalam ayat yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu siapa yang menjadi warga negara. Sedangkan siapakah yang menjadi penduduk atau siapakah penduduk itu? Penduduk ialah, ini ditegaskan dalam ayat 2, pasal 26, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan ayat ketiganya mengatur hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Jadi jelas tadi siapa warga negara dan siapa penduduk secara konstitusional atau menurut Undang-Undang Dasar. Ya, Wis ulang. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jelas ya?
Ya, jadi penduduk itu orang-orang asing yang ada di Indonesia yang saat ini sedang menetap di Indonesia itu menjadi penduduk. Ya, warga negara Indonesia itu sendiri penduduk. Tetapi warga negara itu siapa? Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, jelas ya sampai di sini? Kalau belum jelas silahkan ditanyakan langsung ke Bu Iwis lewat TG atau WA. Bagaimana mengenai asas-asas kewarganegaraan? Ya, ada 2 asas yang dipakai untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas yang didasarkan pada keturunan atau pertalian darah. Jadi kalau ayahnya itu orang Indonesia, maka otomatis anak yang dilahirkan atau anak keturunannya itu juga warga negara Indonesia. Sedangkan asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, ya, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jadi kalau seorang anak dilahirkan di Amerika, ya, sedangkan Amerika itu menetapkan asas ius soli, maka walaupun ayahnya orang Indonesia, maka anak itu tetap warga negara Amerika, gitu ya. Jadi di mana dia dilahirkan, itulah kewarganegaraannya. Tapi kalau ius sanguinis, siapa orang tuanya, dari mana orang tuanya berasal, maka anak itu juga sesuai kewarganegaraannya dengan orang tuanya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah, adanya 2 asas yang berbeda tadi menyebabkan terjadinya kasus. Kasus yang pertama yaitu adanya apatrid. Apatrid itu apa? Tulisannya apatride ya. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kasus yang kedua adalah bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ya. Seorang anak yang dilahirkan di Amerika, misalnya. Amerika menganut asas ius sanguinis. Ya, ius sanguinis. Berarti anak yang dilahirkan di Amerika tidak diakui oleh Amerika karena Amerika mengakui asas keturunan. Ya. Sedangkan anak yang dilahirkan ini orang tuanya warga negara Indonesia. Nah, Indonesia menganut asas ius soli, tempat kelahiran. Nah, anak ini tadi kan dilahirkan di Amerika. Sehingga Amerika yang menganut asas ius sanguinis tidak mengakui anak yang dilahirkan di Amerika, Indonesia juga tidak mengakui karena Indonesia menganut asas ius soli, tempat kelahiran. Lah anak ini kan dilahirkan di Amerika, tidak lahir di Indonesia. Nah, maka terjadilah kasus apatrid. Indonesia tidak mengakui, Amerika tidak mengakui. Ya, kasus demikian ini yang namanya apatrid. Sebaliknya bipatrid, seseorang akan memiliki kewarganegaraan ganda apabila dibalik saja Indonesia menganut asas ius sanguinis, sedangkan Amerika menganut asas ius soli. Nah, anak yang lahir di Amerika, ya, karena Amerika menganut asas ius soli, tempat kelahiran. Nah, anak yang lahir di Amerika maka diakui sebagai warga negara Amerika. Sebaliknya Indonesia juga mengakui. Kenapa? Karena Indonesia menganut asas ius sanguinis, orang tua. Lah orang tuanya adalah orang Indonesia. Maka anak yang dilahirkan ini memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatrid.
Nah, bagaimana untuk mengatasi kasus ini? Ada dua macam stem cell. Yang pertama adalah stem cell aktif. Stem cell aktif artinya, silakan dicatat ya anak-anak ya. Apa yang Bu Wis terangkan ini silakan dicatat. Stem cell aktif adalah kewarganegaraan seseorang yang diperoleh melalui upaya hukum, atau kalau dibalik, upaya hukum yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan. Ya. Jadi seseorang itu bisa memperoleh kewarganegaraan kalau dia melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud atau artinya adalah dia mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM, kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Ya. Jadi pengajuan kewarganegaraan itu kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan stem cell pasif yaitu seseorang yang memperoleh kewarganegaraan tetapi tanpa melakukan upaya hukum. Jadi tanpa mengajukan permohonan, seseorang sudah bisa memperoleh kewarganegaraan. Nah, biasanya orang yang memperoleh kewarganegaraan secara cuma-cuma ini karena orang itu berjasa kepada negara. Ya, misalnya pemain sepak bola ya, yang mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, maka orang tersebut bisa saja memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan upaya hukum sebagai hadiah dari negara. Nah, itu jelas ya anak-anak ya. Nah, apa hak opsi? Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan. Ya. Anak yang tadi memiliki bipatrit, kewarganegaraan ganda, pada saat umur 18, dia punya hak opsi. Hak untuk memilih kewarganegaraan, mau menjadi warga negara tempat di mana dilahirkan atau memilih warga negara orang tuanya. Ya, itu hak opsi namanya, hak untuk memilih kewarganegaraan. Dan ini boleh digunakan ketika dia berumur 18 tahun. Ya. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan. Kenapa menolak? Nah, tadi stem cell pasif tadi, seseorang diberi kewarganegaraan secara cuma-cuma, dia bisa menolak. Ya, dia akan menolak kalau memang tidak senang menjadi warga negara Indonesia. Hak repudiasi, hak menolak kewarganegaraan. Nah, yang berikut adalah naturalisasi biasa. Apa itu naturalisasi biasa? Naturalisasi biasa adalah proses pewarganegaraan, proses menjadi warga negara, tetapi yang biasa, bukan yang istimewa. Artinya, seseorang berupaya untuk memperoleh kewarganegaraan dengan cara melakukan upaya hukum. Jadi naturalisasi biasa ini proses yang dilakukan sesuai dengan sel-sel aktif tadi. Ya, dia melakukan upaya hukum secara aktif, berarti dia melakukan naturalisasi biasa. Sedangkan naturalisasi istimewa adalah upaya hukum atau proses pewarganegaraan seseorang tetapi secara istimewa, yaitu stem cell pasif tadi, seseorang yang karena punya jasa pada negara, maka dia kemudian diberi kewarganegaraan secara cuma-cuma, secara pasif. Dia tidak perlu melakukan tindakan apapun, tapi dia mendapatkan kewarganegaraan. Ya, ini istilah-istilah yang sering muncul di dalam proses kewarganegaraan. Nah, patrit, bipatrit, sel-sel aktif, pasif, hak opsi, repudiasi, naturalisasi biasa, dan istimewa. Mungkin masih ada yang belum jelas. Silakan kalian buka buku cetak maupun LKS Anda, di situ sudah ada. Tetapi kalau toh masih belum jelas, silakan bertanya. Bu Wis akan menjawab. Ya. Anak-anakku sekalian,
Di awal tadi Bu Wis sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan tadi mengatur 5 hal pokok, antara lain cara memperoleh kewarganegaraan dan cara kehilangan kewarganegaraan. Nah, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Ada 5 hal. Yang pertama melalui kelahiran, kedua adopsi atau pengangkatan, yang ketiga perkawinan, yang keempat pernyataan, dan yang kelima melalui permohonan. Hal berikut yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan. Ada beberapa. Yang pertama, bila seseorang itu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Orang Indonesia yang ingin memperoleh kewarganegaraan Amerika, dia sendiri yang punya keinginan. Dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden. Yang keempat, masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden. Kelima, mengangkat sumpah atau janji setia pada negara asing. Yang keenam, memiliki atau mempunyai paspor asing. Dan yang terakhir, bertempat tinggal di negara lain selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ini adalah cara-cara atau bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Jelas? Silakan, di buku sudah ada juga. Silakan, jangan lupa kalian memperbanyak literasi ya, memperbanyak membaca supaya terbiasa membaca, itu makin luas wawasan kita. Apalagi besok kalian akan menghadapi asesmen ya, penilaian. Yang dinilai adalah literasi, kemampuan membaca, dan numerasi ya, kemampuan menghitung. Jadi silahkan latihan untuk menghitung dan terus membaca, rajin membaca ya. Oke. Setelah kita membicarakan banyak hal tentang kewarganegaraan, khususnya mengenai hal-hal pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI Nomor 12 Tahun 2006 ya. Nah, di akhir pertemuan kita kali ini, Bu Wiwis ingin supaya kalian mengerjakan soal-soal ini. Ya. Yang pertama atau A, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia? Tadi sudah disebutkan melalui kelahiran, adopsi atau pengangkatan, perkawinan, pernyataan, dan permohonan. Nah, jelaskan masing-masing pengertiannya. Silakan cari di internet ataupun sumber yang lain. Ya. Kalian jelaskan, kalian terangkan, ditulis yang rapi ya. Kemudian yang kedua, sebutkan cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan RI. Ya, silakan dicari, di buku juga ada, silakan kalian tulis. Jawaban ditulis tangan, dan kemudian difoto, kirim ke Google Classroom. Begitu anak-anak. Demikian pertemuan kita kali ini di bab 2 pertemuan kedua. Kiranya kalian dapat mengerti dan wawasan kalian semakin luas. Tapi kalau tetap belum mengerti, silakan Anda tanyakan langsung pada Bu Wiwis. Jangan malu bertanya ya, supaya kita tahu apa yang kita inginkan, ingin kita ketahui. Demikian anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat. Tetap menggunakan masker kalau terpaksa keluar rumah. Jaga jarak, rajin mencuci tangan ya. Kita putus rantai penularan COVID-19. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Terima kasih.